Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. bertemu pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan coaching. Bella di sini saya sebagai observer. Saya nantinya akan mengamati proses coaching ini, di mana di sini sebagai coachnya itu adalah Pak Julius dan coachnya itu Bu Suryati. Bella di kegiatan saat ini saya nantinya akan mengamati dan menilai Bapak dalam proses coachingnya ya Pak ya. Ya Bu. Apakah nantinya sesuai dengan rubrik penilaian ya, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan juga apakah nantinya coachnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachi, dan juga coachnya saya juga akan mengamati dan melihat bagaimana coachnya itu menanggapi ataupun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh coachnya nanti. Oke, tapi sebelumnya saya ingatkan kepada Pak Julius, kita jangan sampai melupakan ya prinsip dari coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum memulai coachingnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang berhubungan dengan proses coachingnya ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa nih yang sebenarnya nantinya akan Bapak kembangkan dari proses coaching? Baik Bu, dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi ya Bu ya yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu ada kehadiran penuh atau presence, selanjutnya mendengar aktif, dan yang satu lagi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai nanti dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dari 3 kompetensi yang sudah Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Baik, dari ketiganya tadi Bu, mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengar aktif Bu. Karena dengan mendengar aktif ini saya bisa lebih fokus sehingga nanti saya ada kehadiran penuh atau presence. Dan juga dengan mendengar aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang mungkin nanti akan disampaikan oleh coach. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih kayaknya Pak untuk sesi praobservasi ini. Iya Bu. Oke, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Kira-kira indikator ketercapaiannya Bu ya, saya akan melihat nanti apakah coach itu sudah bisa ya mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga nanti coach ini apakah sudah memiliki rencana aksi ataupun rencana ke depannya yang akan dilakukannya atas permasalahannya tadi itu. Oke, baik ya. Mungkin itu dulu lah Pak ya pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan nantinya Bapak dan Ibu Sri bisa melaksanakan proses coachingnya dengan lancar. Siap. Dan nanti kita ketemu lagi setelah proses coachingnya. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bapak. Bu Sri, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke Bu Sri, saya dengar katanya mau ada ya yang dibicarakan gitu. Betul Pak. Oke, kira-kira nih apa yang mau dibicarakan gitu kan? Kita kira-kira nih ada waktu sekitar 15 atau 20 menit lah Bu. Baik Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan atau saya ceritakan pada Bapak ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya.
Setelah saya amati di sekolah saya itu cara pembelajarannya itu masih monoton ya Pak ya. Jadi pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama atau metode konvensional, yaitu ceramah. Eh, dengan ceramah, jadi terkadang membuat siswa-siswi ini menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin pembelajaran yang bervariatif gitu, Pak. Jadi tidak kita pungkiri ya, Pak ya, pada zaman sekarang ini kan sudah banyak nih perkembangan teknologi. Jadi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi kita sebagai guru, jika kita juga harus bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini, Pak. Hmm, baik Bu. Jadi kira-kira nih Bu ya, selama nanti kita berbincang-bincang ngobrol santai ini sih, apa sih harapannya ke depan ini Bu? Ya, jadi yang saya harapkan itu saya mengetahui cara bagaimana untuk membantu rekan-rekan guru ini supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran yang mereka gunakan, Pak. Oke, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, Iya, Pak. perubahan cara penyampaian materi seperti apa sih yang Ibu inginkan? Jadi Pak, perubahan dengan metode atau model atau juga media pembelajaran yang lebih bervariatif lah Pak. Oh, Ya, variatif ya. Ya. misalkan dengan metode-metode yang sekarang nih yang lagi marak-maraknya aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, kemudian Canva mungkin Hmm, ya. Jadi paling tidak juga Pak, kalau untuk tidak muluk-muluknya lah, tidak jauhnya dengan PowerPoint mungkin Pak juga bisa dilakukan, itu menurut saya juga sudah cukup bagus. Seperti itu Pak kira-kira. baik. Jadi intinya ingin penyampaian materialnya itu lebih bervariatif ya Bu ya. Iya, Jadi iya Pak. kalau misalnya itu kondisi yang idealnya itu kan kalau kita levelkan dari 1 sampai 10 tadi adalah pembelajaran yang sudah bervariatif, Bu. Kira-kira Bu ya, kondisi di sekolah Ibu itu berada di level berapa Bu ya? Kalau kita intervalkan dari level 1 sampai level 10 gitu. Iya Pak. Jadi kalau di sekolah saya itu saya levelkan di level 5 kali ya Pak ya. Hmm. Karena masih banyaknya guru-guru yang menggunakan hanya dengan metode ceramah. Nah, Oh, metode itu menurut saya itu kurang bervariatif ya Pak karena bisa membuat anak-anak menjadi bosan dalam pembelajaran. baik. Jadi masih di level 5 Bu ya untuk saat ini ya. Kira-kira nih pada saat Ibu inginkan ada perubahan nanti ingin dari 5 ini ke berapa lah bisa ditingkatkan gitu Bu? Iya, Pak. Jadi kalau menurut saya sebenarnya tidak ini ya, Pak, ya, tidak istilahnya tidak harus mencapai target yang idealnya atau 10 gitu. Ya. Tapi paling tidaknya adalah perubahan ya dari level 5 itu mungkin bisa jadi level 7 atau 8 gitu, Kak. Jadi itu sudah kelihatan perubahannya untuk guru-guru yang menggunakan pembelajaran yang bervariatif, Pak. Oke. Jadi Ibu menginginkan itu ke level 7 dulu Bu ya. Iya, Jadi untuk betul, Pak. mencapai level 7 tersebut, kira-kira Ibu ada ide apa atau ada rencana apa nih Bu membuat terhadap kawan-kawan guru di sekolah? Ya, ya sebenarnya itu juga masih dalam pikiran saya sih Pak untuk mencari solusi itu seperti apa. Tapi mungkin mungkin nih Pak ya, saya akan membuat pendampingan individu terhadap guru-guru atau rekan-rekan kerja saya secara bergiliran untuk membuat metode atau menentukan metode yang bervariatif dalam pembelajaran. Oke, bagus. Ibu ada rencana untuk mengadakan mentoring ya. Terus juga tadi Ibu Ya. bilang ada pendampingan secara individu.
Seperti itu. Kira-kira Bu, selain dua alternatif ini, kira-kira ada strategi lain nggak selain menggunakan mentoring atau pendampingan individu? Iya, Pak. Mungkin ini, saya akan konsultasikan dulu, dengan kepala sekolah untuk membuat workshop kali ya, Pak, ya, atau pelatihan Kosong. guru tentang media pembelajaran di sekolah, Pak. Oke, jadi tadi ada dua nih pilihannya Bu ya, ada mentoring sama yang konsultasi ya Bu ya, atau nanti akan Iya. apa namanya mengadakan semacam workshop atau pelatihan. Nah, Bu, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman lah Bu ya bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Bu ya? Ya, kalau menurut saya sih yang lebih nyaman itu mentoring ya, Pak, ya, Oh, mentoring. atau pendampingan individu. Mm, Karena kalau workshop ini tentu, butuh biaya juga untuk pelaksanaannya dan mm. memang butuh persiapan yang lebih matang, untuk, melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi yang lebih nyaman itu sepertinya pendampingan individu, Pak. Jadi face to face gitu, Pak. Oke, jadi intinya Ibu lebih memilih metode yang mentoring dibandingkan dengan workshop ya Bu ya. Baik, untuk mentoring ini kira-kira kapan Ibu bisa melakukannya? Mungkin bisa minggu depan, Pak, bisa saya lakukan, melalui mentoring kepada rekan-rekan guru itu secara bergiliran, Pak. Baik, minggu depan ya Ibu rencana melakukannya. Terus Bu ya, adakah yang nanti yang akan membantu Ibu dalam kegiatan mentoring ini? Iya, Pak. Jadi di sini saya akan meminta bantuan, rekan saya, Pak, yaitu Pak Ipon nantinya yang memang Hmm. dia ahli dalam membuat media pembelajaran di sini, Pak. Jadi Oh, saya akan berkolaborasi nantinya, Pak. oke. Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi juga ya dengan teman-teman di sekolah Ibu, benar? Benar benar, Pak, jadi saya nanti akan, berkolaborasi dalam melakukan, mentoring tersebut, Pak. Oke, baik. Ini Bu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan nih. Terus juga saya nanti nggak sabar mendengar cerita-cerita Ibu ke depannya. Apakah Ibu sudah berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil lah Bu ya. Kita nanti ketemu lagi Bu ya di lain kesempatan. Iya. Tapi sebelumnya nih Bu, kira-kira apa nih? Kan kita sudah berbincang cukup lama juga. Kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Baik, Pak. Jadi selama perbincangan kita hari ini, saya seperti mendapatkan gambaran ya, Pak, ya, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan ini mengubah proses pembelajarannya menjadi bervariatif, dan, dengan menggunakan metode mentoring tadi ya, Pak, ya. Oke, baik Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Minggu depan kita ngobrol lagi Bu ya tentang aksi yang sudah Ibu lakukan. Eh, terus Siap, Pak, siap. terima kasih Bu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Julius atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Jangan sungkan ya. Siap, Pak. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah Bu. Coachingnya ini bisa berjalan dengan lancar ya. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian yang Bapak inginkan. Ya. Ya, jadi tadi sebelum melakukan coaching nih ya, terus sekarang menurut Bapak nih apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait ya indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi? Oke, ya Bu, terima kasih. Menurut saya Bu ya, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching tersebut. Apa namanya, berdasarkan tadi juga saya sudah melakukannya dengan sesuai alur Tirta. Saya tadi menanyakan tujuan,
Terus Ya. kemudian saya sudah mengidentifikasi juga dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Terus ada juga tadi Mm-mm. saya menanyakan rencana aksinya, kapan dia akan melakukan solusi tadi. Terus juga saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Kira-kira seperti itulah Bu menurut saya. Iya. Baik ya Pak ya, sebagai observer nih tadi itu sudah sangat bagus sekali Pak, Alhamdulillah. ya. Sudah menjalankan coachingnya itu sesuai dengan alur tirta, di mana nih Bapak sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coachnya, ya. Kemudian Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach itu bisa menemukan solusi, ya, solusinya sendiri. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Kemudian selain itu juga pada coaching ini Bapak sudah menerapkan prinsip coachingnya. Ya, prinsip coaching seperti salah satunya adalah kemitraan. Oke, selamat ya Bapak di sini. Ya. Bapak sudah bisa melakukan proses coachingnya. Nah, sebelum saya akhiri, ya, kita akhiri dalam kegiatan coaching ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan dari apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu adalah merangkai atau mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, nanti bisa saya menggali informasi lebih dalam dan juga nanti dapat menggarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bapak ya. Padahal tadi sudah menerapkan alur tirta ya Bapak ya. Iya, Bu, ya. Oke, luar biasa. Sudah sangat kelihatan sekali kalau Bapak itu dari situ sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Oke, saya rasa itu dulu yang ingin saya sampaikan dengan Bapak. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya ke depannya Bapak juga bisa menerapkan kembali proses coaching ini dan nanti kita akan bertemu lagi dalam proses coaching selanjutnya. Oke, saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sama-sama.